warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajma'in. Wa ila jamil awliya ila min ahli silsilah qadiyah kana sabandiyah. Qul awliya al-akhir sayyidil qadiyah jaina insyaallah wa Sayyid Ahmad Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya kan Afrika ya kan Nusantara dan Indonesia. Bismillah alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah. Yang saya muliakan seluruh jajaran pengurus dari pusat sampai ke daerah, terutama yang ada di daerah ini, ketua dan jajarannya, penasehat dan apa saja yang penting dia tetap berkhidmat dalam kontesan perjalanannya, termasuk pemangku manaqib, imam pertama dan lain-lain semuanya, termasuk ibu-ibu yang mulai tadi malam sudah masak. Ibu Bella, Ibu Bella, Mbah Bella, Putri Bella, mudah-mudahan semuanya mendapat keringanan dari Allah SWT. Semuanya dibahagiakan oleh Allah SWT. Cukupi segala peluang doa batin dia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan Alhamdulillah jaga dan batin jaga lagi Alhamdulillah. Beriktisar seluruh doa-doa yang dipanjatkan mulai dari Bayi MC seluruh doa-doa yang terkandung di seluruh rangkaian market tadi, termasuk doa-doa Pak Yai, Pak Yai Dian. Pak Yai Dian itu ini apa? Cahaya. Lampu. Pak Yai lampu. Lantas nak ngomongin dulu lah. Nah, ya. Termasuk doa-doa dalam manaqib, doa manaqib mudah-mudahan terkabul kita semua, untuk anak kita semua dan seluruh hal yang orang yang cinta kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah sebelumnya Ibu Bapak mohon maaf karena beliau Yai Dian Yai Cahaya tadi mudahlah wancang ngajinya ya. Wancang saya ini 37, saya 68 baru. Tapi saya kenceng kalau mau jalan kenceng. Kalau orang agama kenceng saya bisa. Kalau ngomong nggak bisa. Tarik aja saya ngomong, pelan-pelan saja. Saya mau menyampaikan suatu hal yang mesti diperlukan oleh yang hadir semua. Nah, Bapak Ibu tentulah di sini ya. Ingin bahagia, ingin kaya tapi bahagia, salah satu. Bahagia dong. Walaupun kaya, pokoknya bahagia. Loh, saya salah. Ya tidak apa-apa lah kaya-kaya tersebut dengan bahagia. Semuanya ini Ibu, Bapak, satu kuncinya. Apa? Ya sampaikan dulu, zikrullah. Nah, ya. Kira-kira bahagia itu seperti apa? Atau di mana tepatnya? Ayo. Dikini-kini apa? Bahagia di mana? Dikini-kini apa sih? Di hati. Ini kalau ya Bapak Ibu katanya beliau tadi tidak rugi dikit karena dengan itu mendapatkan suatu kebahagiaan. Contohnya apa? Dengan ingin masuk surga, bahagia surga 99%. Dunia seisinya yang dinikmati oleh manusia, jin, hewan, tumbuhan semuanya itu hanya 1%. Di surga nanti 99%. Sehingga tidak bisa dibayangkan seperti apa kebahagiaan di dunia di surga. Nah, itu sudah meraih surga. Surga tidak sono untuk apa di sana? Kalau kita menikmati surga dunia, masih di sana. Neraka juga di sini. Kalau kita tidak menghindar dari neraka di sini, nanti tidak bisa terhindar.
Kata Ibu Terminah, mana surga dunia? Jadi majelis zikir. Nah, inna fil dunya jannatun malam yadkhuluha lam yadkhul jannatal akhirah. Ibu, surga itu di dunia ini. Barang siapa yang tidak masuk atau menikmati surga dunia, maka orang ini tidak masuk di surga akhirat. Nah, ini dan majelis zikir ini surga. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada kesempatan, ya, kalau Bapak Ibu tidak ada kerjaan, terus nggak sengaja nggak hadir di sini, berarti tidak perlukan surga akhirat. Kan begitu saja. Oh begitu. Nah, ini nanti semuanya kuncinya zikrullah. Katanya keterangan. Nah, tilkal jannatu hiya mahabbatullah azza wa jalla. Satu, cinta pada Allah. Nah, kedua, wa ma'rifatuh, bermakrifat kenal pada Allah SWT. Ketiga, bahwa mudikluhu ala kulli hal. Ya. Yang pertama dia adalah apa tadi? Lupa ya. Apa tadi? Mahabbah pada Allah. Terus kedua, ma'rifat. Ketiga, zikir dawa. Nah, kemudian zikir dawa ini zikir dawa. Ini saya mulai dari zikir, ya. Kan segala sesuatunya zikir. Orang dalam zikir, dalam zikru setiap saat zikir tidak akan bisa kalau belum ditalkin katanya. Kalau lakin mautakum bila ilaha illallah besrotat. Ya itu. Nah, kita nanti Bapak Ibu, zikir ini juga bisa meraih yang namanya orang paling mulia. Apa tadi takwa ya? Pasal itu nabi dan menjadi dan bersama apa? Dari mutakin. Orang takwa itu zikir. Kalau tidak zikir tidak bisa. Dan orang-orang berzikir Bapak Ibu yang dibuka semacam ini selangkah lebih di depan daripada yang tidak berzikir. Setingkat di atas orang yang tidak berzikir. Orang berzikir yang digurukan itu setingkat di atas orang yang berzikir yang tidak digurukan. Orang yang digurukan secara umum, nah, dengan orang yang digurukan pada Mursyid Kamil Muka, mesti beliau ini, para sahabat itu satu tingkat di atas orang-orang di BB tapi belum Kamil Muka. Maka dipesankan kepada senior kita, tetaplah gigit dengan geraham yang dengan Mursyid ini. Ya. Kok bisa begitu? Kalau dulu nggak tangan kaki nggak bisa. Padahal Nabi menyampaikan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah pada Allah SWT setiap dalam apa? Setiap keadaan. Di mana saja kita bertakwa pada Allah SWT. Itu kalau tidak ada impian tidak bisa. Karena itu Ustaz tadi menyampaikan bersyukurlah karena sudah memiliki zikir yang talqinkan. Ada keterangan Bapak Ibu, seorang murid yang sungguh-sungguh murid sejati itu seharusnya bersyukur pada Allah SWT. Seorang murid yang benar-benar murid sejati itu hendaklah senantiasa bersyukur pada Allah SWT bahwa dia ini ditemukan oleh Allah dengan seorang mursyid ini. Mengapa demikian? Kalau orang tidak ditemukan oleh Allah dengan mursyid, maka orang yang nanti keluar dari dunia. Kapan keluar dari dunia? Kapan kita keluar dari dunia? Kapan? Tidak tahu. Nanti mungkin. Siapa nanti siap? Dan dengan siap saya dulu saya berdoa aja. Nah,
Itu kata keterangan makalah. Karena siapa yang dipertemukan oleh Allah dengan orang yang musyrik dan mengingkari semacam ini, apalagi maka orang ini keluar dari dunia dengan keadaan berlumuran dosa, bukan darah. Kalau darah ahli waris bisa bersihkan, kalau dosa diri sendiri. Karena itu jangan terkecoh. Jangan sekarang ada semarannya apa tuh? Rukyah. Jenengan itu sudah dirukyah dengan sempurna. Rukyah paling utama ilaha illallah. Nah, ya. Jadi tadi kalau tidak punya ini, maka tidak akan bisa bertakwa Allah dan setiap kerjaan. Kalau bisa begitu Ustaz, Bapak Ibu, ikhwan Allah, bahwa kalau orang ini dia yang detik ini, itu perintah Allah. Perintah Allah bukan perintah Allah, ya. Perintah Allah ini dijalankan. Ya ini saja. Maka orang ini otomatis terhindar dari perbuatan maksiat. Bukan itulah orang pertama menjalankan perintah Allah terhindar dari perbuatan maksiat. Kalau orang itu semacam dijalankan, ini jalankan, jalan, ya. Dan mungkinlah orang ini akan berbuat maksiat. Karena itu Rasul sampaikan, setiap muslim berbuat kemaksiatan, melanggar aturan Allah SWT, maka orang itu imannya lepas dari diri. Artinya apa? Ini gak jalan. Kalau anda gak jalan, berarti berhenti imannya, keluar imannya. Mengapa demikian? Kalau ini gak jalan, maka iblis masuk. Karena itu supaya kita selamat dari retakan. Lupa ingat. Nah nanti kualitas manusia tergantung seberapa frekuensi besar frekuensi kita. Nah, jangan lama-lama satu detik itu satu kali aja. Maka orang ini sudah berada dalam lintasan yang Allah SWT, sunnatullah. Gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, bertakwalah pada Allah SWT. Gimana takwa? At-taqwa hauna. Sama. Al-iman hauna. Nah, maka beruntung sekali kita menjadi hamba Allah dan dikelompokkan oleh Allah di kelompok-kelompok pengawal yang paling mudah. Karena itu Bapak Ibu, jangan dipakai sendiri nih. Jangan dipakai sendiri. Rugi. Mengapa rugi? Kita baru bahasa Jawa, kita keluarkan apa? Disiar-siarkan, diumumkan, diajak putra putri, tetangga, saudara. Mengapa demikian? Kalau nanti orang diajak anak atau siapa cucu ya, diajak ikut dikit, maka orang nanti senantiasa mengamalkan bahwa terus. Nah, kemudian orang ditiru oleh anaknya atau teman yang lain. Panjenengan sudah dipanggil Allah senantiasa mendapat kiriman kebaikan. Man sanna sunatan hasanatan fil Islam, kan gitu kan? Barang siapa berbuat kebaikan dalam dosa, kemudian orang ini ditiru oleh orang lain, maka orang ini dapat kebaikan yang dilakukan dan dapat kebaikan yang diamalkan dan ditiru orang tadi. Terus tadi. Multi level ganjaran, multi level bahaya. Nah, kok semangat saya? Kok semangat? Orang muda lagi. Biar saya nonton Masya Allah. Ibu bapak, orang yang takwa bisa dimaksudkan dalam perintah Allah menjauhi larangan. Ini kalau tidak ada ini tidak bisa. Oh saya taat ya. Nah, hal itu aku minta. Dia taat macam itu. Karena itu ini bisa semakin besar berarti kalau kita mengamalkan langkah-langkah pengusaha apa? D K ya D K N Dikir taman manakib. Ada yang didengar berapa? Ya, terima kasih. Jaminan dan dia berapa?
Enggak, nanti asal jam berapa? Asal jam berapa? 4? Tidak. Ya, 3 itu 3. Oh ya. Ya. 3, 4 ya. Ayo. Oke. Bapak Ibu, tadi dikatakan bahwa zikir itu, nah kalau nanti semacam ini tidak kita ambil rugi ya, ambil. Mengapa kita talqin itu dasarnya tadi sampaikan latilu mau takut bila ilaha, karena gitu. Mati ada 3. Tadi mati yang ada itu akan mati kan? Pernah gitu? Pernah gitu. Oh iya. Saya kira mau mati ya ganti. Nah itu disalkin. Tapi nalkinya tinggal-tinggalkan saja. Nah, atau orang sudah mati itu jangan mutin, tapi kan? Itu mata pun ini adalah yang masih hidup ini. Yang mati bukan orangnya, tapi kolbunya. Mengapa kolbunya mati? Karena tutup oleh sekian banyak kemaksiatan yang telah kita. Karena itu kita la ilaha, sehingga dosa-dosa diri tadi hilang. Dosa apapun dihilangkan di kalimat la ilaha illallah. Itulah Al-Quran menyampaikan innal hasanati yudhibnas saya. Sembilan kebaikan itu menghapuskan. Abu Talib tanya, "Ausi ya Rasulullah, beri aku wasiat ya Rasul." Terus Rasul menyampaikan, "Idza minta sayatan fattabiya hasanatan buah." Kalau Anda berbuat suatu kesalahan, apakah salah pada manusia atau pada Allah, ikuti perbuatan salah itu dengan perbuatan yang soleh, yang baik, supaya terhapus. Abu tanya lagi, "Aminal hasanati la ilaha illallah." Apa termasuk suatu perbuatan yang baik? Ucapan la ilaha illallah, Nabi kata, "Ya afdhalul hasanah." Itu adalah suatu perbuatan yang paling baik. Nah, umpamanya orang tidak mampu bersedekah karena pergagaan, tidak menolong, tidak punya tenaga dan sebagainya, cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihapus dulu. Kalau dihapus, maka nanti ibarat mesin, maka alat-alatnya akan hilang, sehingga putaran dalam diri manusia kolbunya itu lunak, lancar, sirkulasinya juga lancar, sehingga diri kita cepat. Nah gitu. Maka beruntung kita semua, tinggal kita bersungguh-sungguh zikirnya yang habis sholat fardu saja. Wajibnya syukur-syukur di sholat lain juga bisa. Itu aja 165 kali. Kalau itu lebih baik, lebih banyak, lebih baik ya. Yang ini lupa ingatkan. Ya, lupa ingatkan. Kemudian sepekan sekali itu berkumpul. Mengapa? Istighosah. Itu juga jangan tuh taman surga juga. Apalagi sekarang ini juga taman surga, sehingga kita senantiasa berada di surga Allah di dunia ini. Allahumma mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Yai Lampu tadi ya Pak dan yang lain-lain bermanfaat kita semuanya. Dan bagi saya mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.